Selamat pagi, kami di kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konservasi tingkat ekosistem. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Ada saya, Florencia Karunata Papua, sebagai moderator, ada Indah Santia, Dwi Robilia Agustika, dan Junaidi sebagai presentator. Konservasi tingkat ekosistem. Dunia yang beraneka ragam ini dapat dikelompokkan menjadi berbagai tipe ekosistem, mulai dari puncak pegunungan hingga dasar lautan, dari kutub hingga daerah tropis. Ekosistem yang paling kaya keragaman hayatinya adalah hutan hujan tropis. Negeri kita Indonesia memiliki 47 jenis ekosistem alam khas, mulai padang salju di Irian Jaya hingga hutan hujan dataran rendah, dari danau dalam hingga rawan dangkal, dan dari terumbu karang hingga taman rumput laut dan mangrove. Keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia disebabkan karena letaknya pada persilangan pengaruh antara benua Asia dan Australia. Keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia disebabkan karena letaknya pada persilangan pengaruh antara benua Asia dan Australia. Pencetus gagasan pemisahan biogeografi kedua benua itu adalah Alfred Russel Wallace, pakar biologi yang hidup sezaman dengan Charles Darwin. Garis itu berawal dari sebelah selatan Pulau Mindanao, Filipina, menyusuri Selat Makassar, Selat Lombok hingga ujung barat Australia. Kawasan biogeografi Asia dan bagian-bagiannya disebut orientalis. Wilayah Indonesia yang termasuk kawasan ini adalah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Seluruh Pulau Irian, Australia, dan Tasmania termasuk kawasan Australis, sedangkan Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku peralihan antara keduanya. A. Ekosistem padang rumput. Padang rumput adalah kawasan yang didominasi oleh rumput dan spesies lain sejenisnya dengan beberapa pohon, kurang dari 10-15 pohon atau hektar. Akibat kekeringan yang periodik, mereka dikenal dengan berbagai nama di berbagai belahan dunia: savanah di Afrika, rangeland di Australia, steppe di Eurasia, prairie di Amerika Utara, cerratos atau pampas di Amerika Selatan. Ekosistem hutan. Hutan menyediakan bahan makanan, sandang, bahan bakar, bahan bangunan, dan bahan-bahan lain bagi kehidupan manusia. Berdasarkan faktor iklim, hutan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hutan hujan. Hutan hujan ada yang terletak pada daerah tropis dan ada yang di daerah beriklim sedang. Hutan hujan tropis sangat kaya akan spesies. Sekitar 13% spesies tumbuhan dunia hidup di hutan hujan tropis. 2. Hutan musim. Hutan musim merupakan hutan yang terdapat di wilayah dengan musim kemarau yang cukup lama. Hutan musim tumbuhannya cenderung bersifat homogen, berlokasi di daerah tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. C. Ekosistem lahan basah. Lahan basah mencakup berbagai jenis habitat dan komunitas yang sangat dipengaruhi oleh kehadiran perairan di sekitarnya. Lahan basah di Indonesia mencapai 4,34% dari luas daratan. Lahan basah dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Lahan basah pesisir, meliputi pesisir yang tergenang air, umumnya payau, permanen, atau musiman. Umumnya dipengaruhi pasang surut air laut. Termasuk dalam kelompok ini ekosistem hutan mangrove, dataran lumpur dan pasir, muara sungai, padang lamun, dan rawa-rawa pesisir. 2. Lahan basah daratan, meliputi daerah yang tergenang air permanen maupun musiman, di darat atau dikelilingi daratan, tapi tidak terkena pengaruh air laut. Kelompok ini meliputi ekosistem danau, telaga, sungai, rawa air tawar, kolam, dan danau musiman. Ciri ekosistem lahan basah antara lain: paling tidak secara periodik ditumbuhi tumbuhan air, kondisi substratnya jenuh air atau tertutup air dangkal, paling tidak secara periodik yaitu pada musim tumbuh. Hutan mangrove. Salah satu lahan basah utama adalah kawasan mangrove. Areal mangrove terluas terdapat di Indonesia, lebih dari 4 juta hektar, dan Asia lainnya. Ekosistem laut. Laut merupakan habitat terbesar di bumi, tapi sisi biologinya paling sedikit diketahui dan diteliti. Ekosistem laut dimulai dari perbatasan ekosistem lahan basah pesisir, yaitu daerah pantai pasang surut, terumbu karang, laut dangkal, hingga pakung palung laut. Walaupun saling berhubungan, namun semua ekosistem di laut memiliki batas wilayah, masing-masing merupakan tempat hidup dan mencari makan dari satwa laut yang berbeda. Ekosistem terumbu karang adalah salah satu ekosistem alami dunia yang paling beragam, sehingga sering disebut hutan hujan tropiknya laut. Secara global terdapat sekitar 600.000 km persegi terumbu karang
lebih dari setengahnya terdapat di Samudra Hindia. Ekosistem laut adalah bagian laut dengan kedalaman lebih dari 200 meter hingga hampir berada dalam suasana gelap abadi. Bagian terdalam yaitu 600 meter lebih disebut zona afotik yang tidak mendapat cahaya sama sekali, dan zona eufatik masih mendapat cahaya, sehingga disinilah berlangsung semua produksi primer. Kondisi hidup memaksa penghuni laut dalam melakukan adaptasi besar-besaran. Contoh yang paling jelas adalah dalam hal warna, yang cenderung abu-abu, keperakan, atau hitam kelam. Bahkan banyak biota laut dalam yang tubuhnya transparan saja.